Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Eme Herlina, manajer area Sumatera untuk Nubar Rumah Media ya. Yang mana kali ini saya alhamdulillah saya senang sekali berkesempatan untuk ikut serta di dalam event PJ saya, penanggung jawab antologi, yaitu Mbak Dewi Adhikara, yang mana mengadakan event tempo hari ya tahun 2021 lalu, itu tentang support system. Support system ini ketika Mbak Dewi mengajukan tema, saya langsung tertarik ya, bagaimana bahwasanya support system ini maksudnya itu manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, yang mana kita semua pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan dukungan, membutuhkan pembangkit semangat ya, supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan. Jadi saya sudah sangat tertarik dengan temanya, dan akhirnya saya sudah bilang ke Mbak Dewi dari awal mengajukan tema, saya ingin ikut serta ya, ingin ikut menjadi kontributor. Yang mana kalau di Nubar Media itu kan ada ini ya, terdiri dari berbagai area. Sekarang untuk saat ini area yang aktif itu hanya terdiri dari saya sendiri area Sumatera, area yang paling lama itu dari area Jawa Timur dengan manajer areanya Mbak Novi. Kemudian yang kedua area Jawa Barat dengan manajer areanya Mbak Rea. Baru yang ketiga saya, dan yang terakhir itu sekarang sudah ada cabang luar negeri ya, dan Nubar luar negeri, yang mana untuk manajer areanya itu Mbak Rere Nida. Nah, saya sendiri mewakili Sumatera. Mbak Dewi menjadi penanggung jawab di bawah saya. Itu kenapa? Walaupun dia sendiri berlokasi di Sidoarjo ya, di Jawa Timur, itu karena pada awalnya ketika saya menjadi penanggung jawab antologi, Mbak Dewi ini mengikuti event saya. Kemudian pertama kali ikut Nubar itu di event saya. Kemudian saya menjadi manajer area Sumatera. Jadi Mbak Dewi tetap bersama saya ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak Mbak Dewi. Jadi walaupun terdiri dari berbagai macam area, itu bukan berarti tidak membatasi kontributornya harus dari lokasi sana. Misalkan untuk ikut event saya harus dari area Sumatera, tidak. Karena Mbak Dewi salah satunya yang mengikuti saya. Kemudian saya juga punya penanggung jawab antologi yang asal dari Kalimantan, itu juga jadi penanggung jawabnya saya di Nubar Sumatera maksudnya. Kemudian ya Mbak Rere sendiri yang sekarang jadi manajer luar negeri, itu juga awalnya dari kontributor saya ya. Jadi semuanya itu ikut Nubar Sumatera. Jadi tidak membatasi lokasi, dimanapun itu terserah kita. Misalkan saya sendiri juga mau ikut di Jawa Timur, ikut di mana-mana juga sudah pernah gitu ya. Yang penting kita menulis. Dan kembali lagi tentang support system. Support system kalau di Nubar Media ini kan dibatasi bahwa kontributornya maksimal tuh hanya terdiri dari 21 ya. Jadi ini pas banget, support system ini 21 kontributor, itu termasuk PJ dan termasuk saya sendiri, karena saya sudah sudah dari awal ingin ikut menjadi kontributor support system ini. Yang saya baca dari naskahnya teman-teman, ini sangat bagus ya. Bagus banget. Support sistemnya ada bermacam-macam. Ada yang mengartikan support system itu dari keluarga, dari pasangan, atau dari anak juga bisa menjadi support system kita, atau bahkan dari orang lain, misalkan dari teman, sahabat, dan sebagainya. Jadi macam-macam ya. Kalau untuk naskah saya sendiri, di sini saya ikut menulis. Saya memberi judul itu Kedua Kaki sebagai Pondasi ya. Kedua Kaki sebagai Pondasi. Ini yang mana ceritanya juga diangkat dari kisah nyata pribadi saya. Bahwa saya sebagai survivor ya, saya dulunya termasuk yang
berantakan ya. Berantakan waktu dulu tuh masih belum memahami, belum tahu makna kehidupan, belum tahu saya ini mau apa, mau arah kemana gitu ya, belum memahami, dan banyak sekali hal-hal yang dalam pikiran saya tuh, banyak sekali hal yang saya cemaskan ya, menjadi kecemasan, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk terapi ya, memutuskan untuk pergi ke terapis ya. Sebenarnya saya mencari psikolog waktu itu ketika itu, tapi saya sendiri kan susah ya untuk memulai menceritakan tentang diri sendiri, itu bukan hal yang mudah bagi saya, apalagi saya termasuk orang yang introvert ya, jadi saya termasuk yang nggak mudah untuk begitu saja dekat sama orang dan cerita tentang diri sendiri gitu kan ya. Saya termasuk orang yang introvert ya, yang mana di support system ini saya belajar ya, tetap saja kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup itu membutuhkan support system. Tapi kembali kepada diri sendiri. Kenapa saya memberikan judul kedua kaki sebagai pondasi? Karena semuanya itu tergantung dari diri sendiri. Termasuk ketika kita memutuskan apakah kita akan membuka diri kepada orang lain atau tidak. Jadi yang saya maksud kedua kaki sebagai pondasi ini adalah bahwa manusia dia akan berubah menjadi lebih baik atau tidak, itu tergantung dari dirinya sendiri. Sepandai-pandainya orang di sekitar dia, misalkan dia sudah konsultasi kepada psikolog, sudah sudah berusaha, tetapi dalam hatinya, di dalam dirinya dia belum bisa membuka diri sendiri, belum bisa yang jujur pada diri sendiri ya, plong cerita gitu ya, itu terapinya juga tidak akan memberi banyak dampak untuk dirinya sendiri ya, tidak akan membawa dia kepada kebaikan gitu. Makanya saya ini semua, karena tetap aja kita hidup sebagai manusia itu, kita makhluk sosial, kita membutuhkan support system di sekitar kita, kita membutuhkan dukungan, tetapi itu tidak akan, kalau misalkan dukungan itu juga kita mentalin ya, tergantung dari diri sendiri, tetap aja tidak ada seorang pun yang bisa mendukung kita kalau kita sendiri memutuskan untuk tidak menerima dukungan itu. Saya bacakan sedikit ya tentang apa yang saya tuliskan di dalam antologi ini. Mulai dari sini, aku mulai mencari makna dari hidup seorang Emi. Untuk apa aku ada? Apa yang bisa kulakukan untuk dunia? Dimulai dari hal kecil dulu, apa yang bisa kulakukan untuk orang lain? Aku mulai bisa tersenyum kembali, mulai memperbaiki sikap dalam mengasuh anak-anak. Aku tak ingin hanya menjadi luka bagi mereka, sebagaimana pengalaman burukku di masa kecil dulu. Tetapi bukan berarti aku tak pernah bersedih lagi. Bukan berarti tidak pernah terbersit keinginan untuk melukai diri. Pernah suatu saat melintas kembali keinginan untuk melukai diri itu. Tetapi langsung cepat-cepat kualihkan dengan melakukan hal yang kusuka. Bahkan aku membuat data tertulis tentang hal-hal apa yang kusukai dan kulakukan hal tersebut dimulai dari hal yang termudah untuk dilakukan. Selanjutnya, perubahan kecil dariku itu turut berdampak pada perubahan orang-orang di sekitarku. Perubahan pasangan, teman-teman, dan sebagainya. Nah, sampai situ aja saya bacakan. Selanjutnya bisa teman-teman baca langsung ya di bukunya Support System, yang pasti buku ini sangat bagus ya. Penulisnya juga keren-keren. Ya, selamat membaca. Mudah-mudahan buku ini bisa membawa hikmah bagi kita semua dan menyadarkan kita bahwasanya walaupun kita dari kandungan sampai tua, sampai meninggal, itu dikuburkannya juga ini sendiri, tapi pasti dalam proses menjalani kehidupan itu sendiri, kita tak akan pernah sendiri. Kita membutuhkan support system di sekitar kita, dan mulailah mencari, menghargai, dan merawat support system itu. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.